kita sambut inisiatif yang kedua, Pakai Yang Ada, Uun dan Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Aziz dan ini istri saya Uun. Saya pernah mondok selama 13 tahun dan istri selama 9 tahun. Dulu kita bertemu di bangku kuliah Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kebetulan saya sebagai dosen dan dia mahasiswi saya. Setelah menikah, kita berpikir akan terlepas dari segala rutinitas pesantren. Ternyata tidak. Justru perjuangan sebenarnya dimulai saat itu. Ketika kami diberi amanah untuk merintis pondok pesantren tahun 2014. Saat itu usia saya 24 dan istri 21. Hingga kini tak terasa, sudah 10 tahun kami mengabdikan diri kami di pondok pesantren yang kami beri nama Sofia. Kami memang kiai dan ibu nyai, tapi lewat jalur nasib, bukan nasab. Jalur nasib inilah yang membuat kami mengerahkan fokus hidup kami untuk pesantren. Kami mengalami banyak sekali perjuangan dan jadi sekali kami membesarkan keluarga, kami membesarkan 2 keluarga sekaligus. Keluarga kecil kami dan keluarga besar pesantren Sofia. Saya masih ingat saat itu pandemi, tantangan yang kami hadapi luar biasa, sebagaimana yang masyarakat lain juga menghadapinya. Kami berusaha untuk berhemat, memutar otak, mengurangi segala bentuk pembelian, dan kemudian menjaga dapur tetap menyala, santri tetap makan dan sehat, pendidikan pun tetap berjalan lancar. Kami menggunakan strategi kami dengan mengubah pola pikir dan perilaku konsumtif dengan memaksimalkan pemanfaatan yang ada. Jika diberi nama, aksi ini kami namakan dengan Pakai Yang Ada. Dalam keluarga kecil kami, misalnya untuk tugas sekolah kakak, saya pernah membuat puzzle dari kardus. Uma yang suka merawat anggrek, menjadikan cucian beras, cangkang telur, obat kadaluarsa untuk vitamin anggrek. Lama-kelamaan kita asik dengan pakai yang ada, sehingga seringkali anak kami memilih untuk membuat mainan daripada membelinya. Aksi ini kami luaskan di lingkungan pesantren. Tentu dimulai dari sesuatu yang mudah. Ketika melihat nasi di dapur yang kalau dibuang sayang, maka kita buat nasi atau cireng misalnya. Kalaupun tidak bisa diolah, maka akan menjadi pakan ternak. Melihat tempat pembuangan sampah yang semrawut, tidak teratur, kami memulai untuk memilah sampah. Tahu bahwa menangani sampah plastik itu sulit. Kami stop penjualan minuman kemasan diganti dengan isi ulang. Kami juga melarang para santri untuk menggunakan deterjen saset. Dalam hal ini, kami mengajak para wali santri untuk memiliki kesadaran yang sama. Sehingga semua orang yang ada di pesantren ketika memiliki kesadaran yang sama, maka mindset-nya akan sama. Terus begitu seterusnya, kami meningkatkan aksi kami dalam hal yang bisa kami lakukan. Lambat laun kita berpikir bahwa aksi pakai yang ada merupakan implementasi dari 3R. Reduce, kurangi pakai yang ada. Reuse, pakai kembali yang ada. Recycle, olah yang ada. Maka penting untuk kita sadari bersama bahwa barang baru sama dengan potensi sampah baru. Sepenting apa itu kita sadari? Mari kita cek fakta berikut ini ya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rata-rata setiap orang di Indonesia memproduksi sampah sebanyak 0,68 kilo per harinya. Dengan jumlah sisa makanan yang terbuang senilai 2,1 juta per hari. Jika santri saya di Sofia saja berjumlah 70 orang, maka dalam 1 hari pesantren saya bisa menyumbangkan sampah sebanyak 47 kilo. Dengan sisa makanan yang terbuang sebanyak 147 juta per tahunnya. Kemudian data di Indonesia mengatakan bahwa Kemenak ini
mendata pesantren di Indonesia jumlahnya 39.000 unit dengan jumlah total santri 4,85 juta jiwa. Yang artinya dari komunitas pesantren saja bisa menyumbangkan sampah sebanyak 3.000 ton per hari dengan jumlah sisa makanan yang terbuang senilai 10,1 triliun per tahunnya. Ini angka yang sangat besar untuk sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu kami mengajak panjenengan semua untuk melakukan aksi sederhana yang kami terapkan. Ini mudah dilakukan, baik di keluarga kita, di sekolah, maupun di lingkungan pesantren. Memang mengubah pola hidup tidak mudah. Namun apa yang kita tidak bisa capai sepenuhnya, masih bisa kita lakukan semampunya. Dalam kaidah fikih disebutkan, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Akhir kata, kami sangat senang jika terus bisa berinteraksi dengan jenengan semuanya, baik secara langsung atau melalui akun media sosial kami. Bagi yang ingin beramal jariah, kami juga menerima donasi dari panjenengan semuanya untuk pembangunan kandang magot, badat rawang untuk pengomposan, dan PLTSA. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas 7 menit dari waktu Anda untuk mendengarkan kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. pasangan yang sangat menginspirasi. Saya sebagai juri dengan topi hitam ingin menyampaikan bahwa semangat yang ditularkan oleh kedua pasangan ini dengan tema pakai yang ada ini luar biasa. Karena ini relate teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhirnya bisa bergembira dalam hati bahwa kok iya ya pikiran kita sama, pakai yang ada. Dan saya suka tadi satu one liner dari teman-teman di sini yang mengatakan bahwa barang baru itu adalah potensi sampah baru. Iya apa iya? Ya kan? Jadi kalau itu kita benar-benar pahami, itu luar biasa apa yang kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan positive feedback buat teman-teman pakai yang ada di tim ini pada hari ini. Semangat yang ditularkan itu luar biasa karena segala sesuatu kita bisa mulai dari diri sendiri dan itu yang sudah ditunjukkan dengan presentasi tadi dan kemudian ditularkan melalui pesantren, melalui lingkungan sekitar. Itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Devi. Selanjutnya dengan topi putih. Oh Pak Gilang, Oke, silakan Pak. Saya topi putih. Ya, betul sangat memukau ya. Karena isunya itu sangat dekat dengan kita, gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang di sekitar kita kemudian diubah menjadi sesuatu yang bermakna. Itu yang seringkali luput. Kita seringkali berpikiran hal-hal besar gitu kan untuk membuat satu action gitu ya. Tapi yang di depan mata, yang di dalam rumah gitu seringkali luput. Nah ini semangat ini yang menurut saya bagus gitu ya dan inspiratif tadi ya. Nah, tinggal bagaimana kita menularkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mungkin dari lingkungan pesantren ke lingkungan sekitarnya lebih luas, masyarakat sekitar atau ke pesantren lain gitu ya. Insya Allah. Nah, rasanya itu akan sangat lebih bergaung, lebih besar lagi gerakan ini. Terima kasih banyak atas inisiatifnya. Sama-sama Bapak. Terima kasih, kami lanjutkan Ibu Siti, topi merah. Ya, silakan. Oke, topi merah ini bagian untuk memberikan feedback terkait presentasinya ya. Namun saya mau apresiasi dulu karena diawali dengan cerita personal. Tadinya saya kirain bakal jadi drama Korea gitu ya karena berawal dari antara guru dan murid gitu. Tapi itu justru angle yang sangat baik menurut saya sehingga langsung menyentuh audiens semua jadi pengen dengar gitu ceritanya akan seperti apa, berakhir di mana gitu. Satu feedback kecil dari saya, menurut saya tadi secara visual juga cukup jelas apa yang diceritakan, tapi hanya saja di beberapa bagian itu menurut saya teksnya terlalu banyak gitu. Karena sebenarnya kan sudah diceritakan gitu ya, jadi teks yang di visual tidak perlu sebanyak itu. Baik, terima kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk pakai yang ada, silahkan.